Masih di Jakarta, kali ini kami akan mengajak Anda ke Museum Nasional atau yang lebih dikenal dengan Museum Gajah. Di museum ini disimpan beragam peninggalan sejarah yang menarik tak hanya untuk turis domestik tapi juga turis asing. Berikut liputannya. Perjalanan menuju Museum Nasional atau yang biasa dikenal dengan Museum Gajah memakan waktu kurang lebih dari 1 jam dari Serpong. Museum Nasional memiliki waktu kunjungan yaitu Selasa sampai Jumat pukul 8 pagi sampai pukul 4 sore, Sabtu dan Minggu pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Namun, pada hari Senin dan Hari Besar Nasional, museum dijadwalkan tutup. Nadia. Dan saya Michael. Kami sedang berada di Museum Nasional yang biasa dikenal dengan Museum Gajah. Museum ini terletak di Jakarta Pusat. Kalian ingin tahu apa saja yang terdapat dalam museum ini? Mari ikut kita. Museum Nasional atau yang lebih dikenal dengan nama Museum Gajah didirikan sejak tahun 1778 oleh JCM Nader Maher. Museum ini merupakan museum terbesar yang ada di Indonesia. Harga masuknya pun terbilang cukup murah, untuk anak-anak dikenakan Rp2.000 dan dewasa Rp5.000. Di dalam museum lantai 1, terdapat 2 replika kubur serta replika tulang manusia yang diperkirakan hidup pada masa budaya Mesolitik zaman prasejarah dari ras Australopithecia dan Mongolit. Kedua tulang manusia ini diketahui sama-sama berjenis kelamin perempuan. Di lantai 2 Museum Nasional ini membahas tentang ilmu pengetahuan, teknologi, dan ekonomi. Di dalam sana terdapat alat produksi, alat komunikasi, dan juga banyak artefak-artefak yang membahas tentang bahasa-bahasa perkembangan dari zaman dulu hingga sekarang. Ayo kita masuk! Jumlah arca dan prasasti terlihat memenuhi lantai 2. Ukiran-ukiran yang berisi perintah-perintah raja yang tertulis dalam bahasa Sanskerta. Selain itu, arca bertuliskan aksara Arab pun mengisi lantai ini. Setiap arca dan prasasti terdapat keterangan-keterangan yang menjelaskan letak dan kegunaan benda-benda itu di zaman dahulu. Perahu tradisional ini memiliki bentuk yang unik dan kesan budaya yang begitu kental dengan seni ukir khas Asmat yang terdapat di bagian perahunya. Perahu Asmat ini memiliki panjang antara 2,5 meter sampai 5 meter dan dapat dinaiki 4 sampai 8 orang. Ditambah dengan 1 orang lagi yang duduk di muka perahu. Perahu ini terbuat dari kayu dan dibuat di Yew atau rumah khusus untuk laki-laki di suku Asmat. Selain itu, di lantai ini juga terdapat mata uang dan alat tukar yang digunakan pada zaman dahulu. Saat ini saya sedang berada di antara timbangan yang pernah digunakan oleh Sultan Banjar untuk menimbang pajak yang diberikan oleh para masyarakat yang berupa hasil bumi. Konon, Sultan Banjar duduk di salah satu sisi dari timbangan ini dan di sisi lain terdapat hasil bumi dari masyarakat yang beratnya harus sama dengan berat dari Sultan Banjar. Ada juga senjata-senjata tradisional dengan berbagai macam rupa, biasanya dibentuk dan dihias untuk estetika. Selain senjata tradisional, di sini juga terdapat sendal dan galah yang berbentuk kantung yang dibuat dari anyaman bambu. Replika rumah adat dari beberapa daerah telah menyambut para pengunjung yang datang ke lantai 3 ini. Bukan hanya kita warga negara Indonesia yang kagum dengan keberagaman budaya yang dimiliki negara ini, namun turis mancanegara pun tertarik dan mengamati replika yang terlihat seperti maket berukuran besar itu. Saat ini kami berkesempatan untuk mewawancarai 2 turis mancanegara yang sedang berlibur di Museum Nasional, yang biasa kita kenal dengan Museum Gajah. Mari kita wawancara. Excuse me, sir.
What your impression about this museum? The museum is very, very, very nice. They have a lot of beautiful articles here. And we are pleased that we have the ability and the possibility to see it here. And Miss? Yeah, as a woman, I'm very impressed from all this old porcelain, and wonderful paintings on it, and I would like to have some of it. Thank you. And what will you tell to your relatives about Indonesia after you visited Indonesia? We have not seen so much. We are just our second day in Indonesia, so in Jakarta, and I From think. what you see, you can What we have seen is this part is very, very beautiful, but we have seen other parts which are not that nice, to be honest. Okay. how about you? Well, we have just a little impression. Tomorrow we go by train to Yogyakarta to see something of the landscape here in this area. And then we want to see the temples in the area of Yogyakarta, stay there for a few days, and then we fly to Bali, to Sanur, to discover Bali a bit. Thank you, sir. Okay. Di lantai 3 ini juga terdapat perhiasan-perhiasan yang beragam rupa dan tentu saja indah untuk dilihat. Salah satunya adalah gelang kaki yang digunakan perempuan bangsawan Asia yang menjadi alat tukar sah sekaligus menunjukkan status ekonomi. Dan tidak lupa juga perhiasan kebaya emas yakut seberat 16 karat yang biasa digunakan sebagai bros untuk bangsawan perempuan. Uang pisis yang ada pada zaman Hindu-Buddha atau yang dikenal dengan gobok pada abad 4-10 Masehi ini sebagai tanda masuknya Islam pada era kerajaan Majapahit. Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di lantai 4 dari Museum Nasional Indonesia. Di sini terdapat pajangan emas dan keramik. Namun sayangnya di lantai ini tidak diperbolehkan adanya kamera untuk merekam atau mengambil gambar. Jadi saya masuk ya. Nah, sekian perjalanan kami di Museum Gajah. Tetap jaga dan cintai budaya dalam negeri dan juga peninggalan sejarah Nusantara. Saya Nadia. Saya Michael, sampai jumpa. Pemirsa, cuplikan film tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada media siang kali ini. Saya Mona Kuntara, pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat siang, sampai jumpa.